Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam-salam kebajikan. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Felicita Karunia. Saya Dalmantela Banua. Perkenalkan, nama saya Fadila Ismeti Soleha. Perkenalkan, nama saya Delianggun Caestiani. Perkenalkan, saya Fernando Sitamanua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan judul Kondisi Apabila Hukum Tidak Ada. Berikut pembahasannya. Norma hukum merupakan suatu norma atau aturan yang telah ada yang dibuat oleh pihak yang berwajib, seperti contohnya oleh pemerintah, yang harus ditaati oleh semua warga negara termasuk pemerintah itu sendiri. Apabila pemerintah ataupun warga negara atau seorang tersebut melanggar norma hukum, maka sudah terdapat hukum-hukum yang jelas yang terdapat di negara tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi bila hukum tiada. Oke, seperti yang kita ketahui, hukum ada itu untuk mengatur pola perilaku masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan yang dimaksudkan di sini adalah kesejahteraan, perdamaian, dan keadilan sosial. Bila hukum tiada, maka masyarakat tidak akan mencapai tujuan tersebut. Karena masyarakat akan bertindak sesuai dengan egonya masing-masing dan akan merampas hak milik orang lain. Dan mereka akan bertindak tidak memikirkan orang lain. Jadi, hukum tiada, maka masyarakat akan hancur. Ambil pembahasan yang berjudul Zoon Politikun, yang dimana Zoon Politikun ini dikemukakan oleh para ahli yang bernama Aristoteles, yang artinya di situ adalah, kalau di secara harfiahnya dideskripsikan bahwa kata Zoon itu artinya hewan dan politikun sendiri itu artinya masyarakat. Kalau secara harfiahnya diartikan Zoon Politikun adalah hewan yang bermasyarakat. Jadinya di sini yang dimaksudkan dari pendapat Aristoteles ini adalah manusia dikodratkan untuk hidup, bermasyarakat, dan berinteraksi satu sama lain. Jadi di sini tujuan Aristoteles menyebutkan seperti itu adalah bahwasanya manusia itu memiliki hak kebebasan untuk berinteraksi satu sama lain, dan beda dengan binatang yang lainnya seperti makhluk yang tidak bisa berpikir seperti itu. Itu aja yang bisa saya jelaskan mengenai Zoon Politikun. Salam dari saya, terima kasih. Di sini saya dari kelompok 2 ingin membahas materi mengenai manusia dan hukum. Manusia dan hukum adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum terdapat istilah yang terkenal yaitu ubi societas ibuius, yang artinya di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Maksudnya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan hukum sebagai suatu perekat dalam masyarakat. Dengan tidak adanya hukum di dalam lingkungan masyarakat ini akan membuat terjadinya kekacauan di dalam masyarakat. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak adanya pedoman dan petunjuk bagaimana berperilaku bermasyarakat. Tidak adanya petunjuk yang benar atau yang salah, dan masyarakat tidak akan tahu apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Dengan tidak adanya hukum juga, keadilan tidak akan tercapai karena tidak ada pengadilan. Tanpa hukum pula pembangunan akan sulit dicapai karena hukum mempunyai sifat mengikat dan memaksa, sehingga bisa mengikat dan memaksa warga negaranya untuk melakukan kewajibannya, baik terhadap masyarakat maupun terhadap negaranya. Terima kasih. Lalu, bagaimana jika sebuah negara tidak memiliki hukum, tidak memiliki aturan? Maka negara tersebut akan chaos, tak terkendali, akan ricuh. Karena tidak ada aturan-aturan yang mengatur tiap-tiap individu, yang nantinya tiap individu itu akan merampas hak-hak orang lain. Maka dari itu, untuk menjadikan negara menjadi terkendali diperlukan hukum supaya tidak ada perampasan terhadap hak orang lain. Di sini saya membahas tentang yang namanya hukum alam. Hukum alam adalah hukum yang tidak bisa diubah, apalagi itu yang namanya undang-undang. Jadi hukum alam adalah hukum yang berlaku di suatu tempat, yang siapa yang kuat adalah yang menang dalam perebutan sesuatu atau dalam kekuasaan. Seperti itu, dia seperti yang dikatakan itu beliau. Contohnya seperti di materi yang telah kami bahas sekarang, pembunuhan antara A dengan B. Di situ jika terjadi suatu pertengkaran atau pembunuhan, siapa yang paling kuat dia yang paling menang. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih.